Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Silvia, mahasiswi profesi Fakultas Keperawatan Universitas Riau angkatan 2020. Baiklah, pada video kali ini saya ingin praktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Selamat menyaksikan. Ibu Maulid, Ya, saya. kita timbang berat badan dulu ya, Bu. Oh, ya, timbang. Itu 49 ya, Bu ya? 9. Nah, kita ukur tinggi badan habis istilahnya, Bu. Ini Iya. Oh, 167 ya, Bu ya? Nah, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di atas tempat tidur nanti. Nah, silakan Ibu tunggu dulu ya. yes. Ayo, Bu. Silakan duduk, Bu. Baik, Bu, kita akan melakukan pemeriksaan UTV namanya, Bu. Nanti akan ada pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu. Bisa taruh tangannya di sini, Bu. Iya. Bisa digulung dengan bajunya, Bu. Sini, Bu. Sembari kita menunggu, kita cek suhunya juga ya, Bu. Sini ya, Bu. Nanti dia akan berbunyi kalau sudah selesai. Biasanya tensinya berapa, Bu? Biasanya 120 120. sampai 80 ya. Normal aja ya, Bu ya. Oh iya, ini normal ya, Bu ya? Masih 120 ke 80. Suhunya udah bunyi ya, Bu? Oh, ini suhu Ibu 36,5 ya, Bu ya? Normal. Suhu normal itu 36,5 sampai 37,5. Baik, Bu. Mungkin taruh tangannya lagi, Bu. Saya ingin memeriksa nadi dan pernapasan. Akan saya hitung 1 menit ya, Bu. Ya, nadi Ibu normal ya. Nadi Ibu di sini ya 70 kali per menit, sementara pernapasan Ibu 20 kali per menit. Untuk nadi normalnya 60 sampai 100 untuk orang dewasa, dan pernapasan normalnya 16 sampai 24 kali per menit. Baik, Bu, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Mungkin Ibu bisa berbaring di atas tempat tidur agar kita lebih senang melakukannya. Berbaring, Bu. Bisa, Bu. Baik, Bu, saya mulai ya, Bu. Saya akan mulai dari kepala. Di sini saya ingin memeriksa bagian dari bentuk, atau kita lihat atau kita inspeksi bentuk dari kepala Ibu itu asimetris atau tidak. Terus kalau seandainya dari segi rambut Ibu mengalami keruntukan atau tidak. Kalau saya tanya Ibu mengalami keruntukan atau tidak. Enggak, sis. Kalau ketika Ibu raba kulit kepala Ibu itu gimana, kasar atau ada apa? Ada sih, Bu. Oh, kayak tombek kecil-kecil gitu ya. Oh, itu nggak apa-apa. Itu kan hanya sedikit kita berkeringat. Maaf sebelumnya, Bu, saya ingin memegang kepala Ibu, boleh? Saya raba ya, Bu ya. Ini ketika saya raba, ini ada nyeri atau tidak, Bu? Kalau saya raba seperti ini, nggak ada nyeri berarti ya, Bu ya. Berarti untuk kepala Ibu adalah normal. Selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan pada mata, hidung, mulut, dan telinga. Kalau untuk mata, dari yang saya lihat, mata Ibu itu simetris kiri dan kanan. Saya ingin melakukan pemeriksaan untuk pergerakan atau kemiringan mata Ibu. Nanti Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya ya, Bu ya. Tolong ikuti ini, Bu. Bisa ya, Bu ya. Saya ingin memeriksa lapang pandang Ibu. Ibu bisa pandangannya lurus ke depan. Kalau saya taruh benda di sini nampak, Bu? Kalau sebelah sini, Bu.
Kalau sebelah sini, nampak juga kan Bu? Kalau sebelah sini Bu? Pak. Baik Bu, selanjutnya kita akan memeriksa pupil Ibu. Bagaimana reaksinya ketika kita berikan cahaya, apakah dia mengecil atau tidak. Pandangannya lurus saja Bu. Mengecil ya Bu ya, berarti normal. Selanjutnya itu saya ingin memeriksa bagian hidung Ibu. Kalau untuk bagian hidung, yang kita periksa adalah bentuknya, itu simetris atau tidak. Kalau dari yang saya lihat, hidung Ibu simetris ya. Kalau bagian luarnya tidak ada pengelupasan atau bagaimana. Terus untuk cairan di keluar juga tidak ada. Terus saya ingin periksa bagian dalamnya sedikit ya Bu. Sebelumnya Bu, saya periksa sedikit. Oh ya, bersih ya Bu ya. Dan mukosanya juga terlihat pink kemerahan. Itu normal ya Bu ya. Saya ingin palpasi sedikit atau menekan sedikit bagian titik tertentu. Nanti kalau nyeri Ibu bilang ya Bu ya. Ini nyeri Bu. Ini Bu. Ini. Berarti tidak ada kelainan ya Bu ya. Kalau seandainya itu nyeri, berarti itu menandakan Ibu mengalami sinusitis. Selanjutnya itu saya ingin memeriksa bagian mulut Ibu. Kalau dari tekstur bibir, sepertinya bibir Ibu itu berwarna pink kemerahan dan itu normal, tidak ada kehitaman. Terus juga lembab ya Bu ya. Kalau dari lecet-lecet juga tidak ada seperti yang saya lihat. Tolong julurkan lidahnya Bu. Juga tidak ada pecah-pecah ya Bu ya. Coba bilang Bu gitu. Dan juga normal ya Bu ya, tidak ada apa-apa. Gusinya bagaimana Bu? Sering mengalami peradangan gusi? Berarti normal-normal aja ya Bu ya. Selanjutnya saya ingin memeriksa telinga, bisa miring sedikit Bu, saya ingin memeriksa telinga, maaf sedikit ya Bu, saya buka. Saya inspeksi. Oh iya, dari yang saya lihat itu simetris ya Bu, maaf sebelumnya saya ingin tengok ini kanan. Oh iya, itu sama ya Bu ya, posisinya ya Bu ya, kiri dan kanan. Saya ingin melihat sedikit Bu bagian dalamnya. Ya, normal ya Bu ya. Ketika saya lakukan penarikan di bagian ini, nanti kalau Ibu terasa nyeri, bilang ya Bu ya. Nyeri Bu. Saya akan lakukan penekanan di sini. Kalau sebelah sini Bu, itu normal ya Bu ya. Tidak ada pembengkakan kelenjar apapun di sekitar telinga Ibu. Selanjutnya itu saya ingin memeriksa bagian leher Ibu. Di bagian leher ini yang akan saya periksa adalah bentuknya. Dia simetris antara kiri dan kanan atau tidak. Kalau dari yang saya lihat itu simetris ya Bu antara kiri dan kanan. Terus saya akan melakukan palpasi atau penekanan untuk menentukan dia betulan simetris atau tidak. Saya lakukan penekanan. Ya berarti trakea Ibu masih berada di jalurnya ya Bu ya, tidak mengalami pergeseran. Coba menelan Bu. Oh ya, sama ya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan pada nodus limfa Ibu. Jika teraba bengkak berarti Ibu mengalami pembesaran kelenjar. Maaf ya Bu, saya periksa. Tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Itu normal. Tahap selanjutnya yang ingin saya periksa adalah bagian dada. Pada bagian dada ini ada pemeriksaan payudara namanya kalau untuk perempuan, atau kita kenal dengan teknik sadari untuk melihat adanya benjolan di bagian payudara atau tidak. Ini saya akan kalau dari yang kita lihat payudara Ibu sepertinya simetris antara kiri dan kanan ya Bu ya. Baik Bu, saya ingin melakukan pemeriksaan sedikit. Saya palpasi. Kalau rasanya sakit bilang ya Bu ya. Sakit Bu. Dari yang saya raba juga tidak ada yang teraba bengkak. Saya akan melakukan secara bergantian kiri dan kanan. Tidak ada sakit kan Bu? Oke. Selanjutnya itu saya ingin melihat pergerakan dada Ibu. Coba bernafas Bu. Nafas, keluarkan. Ya, dari yang saya lihat pergerakannya pas ya Bu ya. Kalau untuk palpasinya, coba tarik nafas Bu. Ya, keluarkan. Sama juga ya Bu ya. Tidak ada perlambatan pergerakan. Selanjutnya itu saya ingin mendengar bunyi jantung dan paru-paru Ibu. Saya akan mendengarkannya di beberapa titik. Coba tarik nafas Bu. Ya, keluarkan. Tarik nafas lagi Bu. Ya, keluarkan, bagus. Lagi Bu. Ya. Lagi Bu. Untuk bunyi nafas dan corak jantung Ibu itu normal, tidak ada penambahan bunyi nafas lainnya. Terus bunyi jantung Ibu juga kayak bunyi normal, duk gitu yang sering kita dengar. Habis itu saya ingin melakukan pemeriksaan di bagian abdomen atau perut.
pada abdomen ini yang saya lihat adalah kalau dari yang saya lihat itu ada nggak pembengkakan atau pembesaran sesuatu organ dalam perut ibu. Dari yang saya lihat itu tidak ada ya bu ya, dan itu juga simetris antara kiri dan kanan. Untuk memastikannya kita lakukan palpasi atau penekanan. Ketika saya tekan itu ada sakit bu? Nggak ada kan bu? Dari yang saya lakukan juga tidak ada pembengkakan. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan bising usus ibu atau gerakan prestasi usus ibu. Oh ya, sebelum saya dengarkan itu saya ingin melakukan perkusi dulu bu, itu untuk mendengarkan ibu ada mengalami kembung atau tidak. Ibu ada asam lambung bu, ada sakit mah, tapi akhir-akhir ini pernah kambuh. Tapi dari bunyinya normal aja ya bu ya, nggak ada kembung atau bagaimana. Selanjutnya itu saya ingin mendengarkan suara bising usus ibu. Saya dengarkan ibu. Baik bu, dari yang saya dengarkan tadi suara bising usus ibu ada ya gitu. Dan itu normal, nilai normalnya 7-35 dan nilai bising usus ibu adalah 10 kali menit, jadi itu normal. Selanjutnya itu saya memeriksa ekstremitas atau alat gerak bagian atas yang di sini ya bu ya. Saya akan memeriksa secara bergantian kiri dan kanan. Sebelumnya lupa saya bu apa yang mau diperiksa. Apa yang diperiksa kak? Baik bu, selanjutnya saya ingin memeriksa ekstremitas atau alat gerak ibu bagian atas secara bergantian kiri dan kanan. Sebelumnya saya palpasi atau saya tekan dulu ya bu. Kalau ada nyeri bilang ya bu. Ada nyeri bu? Kalau sebelah sini bu? Nggak ada nyeri kan? Saya periksa dulu. Saya lihat kuku ibu tidak ada tanda-tanda kehitaman. Terus saya lihat warna kulit ibu juga tidak mengalami kebiruan atau sianosis. Saya melakukan pemeriksaan pada tegul kulit ibu. Ini normal ya, ketika kita berikan goresan tidak ada kulit yang berwarna putih-putih, berarti normal ya bu ya. Bisa gini, angkat tangannya bu. Ini ketika saya berikan perlawanan, ibu lawan ya bu ya. Berarti tonus otot ibu normal ya bu ya, kekuatan otot ibu normal dan ini nilainya 5. Tangan satunya lagi bu. Ya, ini juga normal ya bu ya. Selanjutnya yaitu saya ingin memeriksa ekstremitas bawah atau alat gerak bagian bawah. Sama seperti tadi bu, saya tekan. Ini ada nyeri atau tidak bu? Salong sebelah sini bu? Tidak ada. Maaf sebelumnya bu, saya buka sedikit roknya untuk melihat apakah ada varises atau tidak. Oh, tidak ada ya bu ya. Ini normal. Sama seperti tadi bu, kita lihat. Coba angkat kakinya bu. Oh iya, normal ya bu ya. Sebelah lagi bu. Oh iya, normal ya bu ya. Kukunya juga tidak ada yang kehitaman atau sianosis. Sementara turgor kulit kakinya juga sama seperti turgor kulit tangan, tidak mengalami dehidrasi atau bagus gitu. Ibu bisa miring ke kanan bu. Saya ingin melihat punggung ibu. Oke, dari pemeriksaan punggung saya lihat punggung ibu normal ya bu ya, lurus, tidak bengkok, dan tidak ada kelainan-kelainan tulang punggung. Untuk bagian anus bisa saya lihat, bagian anusnya kita bisa lihat apakah ada kemerahan atau tanda-tanda iritasi atau tanda-tanda hemoroid. Sudah selesai bu, balik lagi bu. Terus untuk pemeriksaan terakhir bisa kita lakukan pemeriksaan genitalia. Kalau untuk pemeriksaan genitalia kita lakukan pemeriksaan karena pasiennya perempuan, jadi kita lakukan pemeriksaan pada vagina. Kita periksa labia minora dan labia majoranya, apakah ada mengalami iritasi atau pembengkakan atau tidak. Terus kita lihat juga cairan yang keluar, apakah itu bagaimana, apakah itu terlalu berbau, normal atau bagaimana. Untuk selanjutnya semua hasil yang kita periksa tadi kita catat ke dalam rekam medis pasien. Oh iya bu, kita ada pemeriksaan terakhir namanya pemeriksaan refleks hamar. Bu bisa duduk bu. Iya. Tolong letakkan kakinya di sini bu, untaikan kakinya. Ya seperti ini ya bu ya. Saya nanti akan berikan tekanan pada daerah lututnya untuk melihat apakah ada refleks atau tidak. Saya mulai dari yang kiri dulu ya bu ya. 1, 2, 3. Nah, saya yang kanan ada ya bu ya, sebelah kiri. 1, 2, 3. Ada. Untuk refleks hammer itu juga normal ya bu ya. Secara keseluruhan untuk pemeriksaan fisik ibu dari kepala sampai kaki sudah selesai kita lakukan, dan hasilnya adalah tubuh ibu memiliki kesehatan yang normal. Mungkin bisa duduk dulu bu.
Baik Bu, saya catat sebentar hasilnya ya Bu. Ini hasilnya Bu, secara keseluruhan normal. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan pemeriksaan ini? Alhamdulillah bahagia ya Bu ya. Ternyata saya normal aja. Kalau dari sekian banyak yang kita lakukan tadi, ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh nggak ada Bu, nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan nanti saya kesini. Oh iya, iya. Kalau begitu, kita gantian dengan pasien yang lain ya Bu. Iya, saya permisi dulu ya. Iya, Bu, ya. hati-hati, Bu. Terima kasih Bu. Ya.